Baik, selamat malam. Perkenalkan nama saya Yeseca Salomina Upur, NIM 2020-707. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PBL2 pada kasus ini. Nah, untuk hipotesis dari kasus PBL2 ini adalah leukemia limfoblastik akut atau yang dikenal juga dengan ALL. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan-pembahasan yang akan saya jelaskan, di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai leukemia itu. Nah, leukemia merupakan penyakit keganasan sel darah yang berasal dari sumsum tulang belakang. Nah, biasa ditandai oleh proliferasi sel-sel darah putih dengan manifestasi adanya sel-sel abnormal dalam darah tepi atau sel blast secara berlebihan. Nah, leukemia juga dapat menyebabkan terdesaknya sel darah yang normal akibat fungsi yang terganggu. Nah, untuk leukemia sendiri terbagi atas dua, yaitu leukemia akut dan juga leukemia kronik. Di mana leukemia akut dan kronik ini dibedakan oleh biopsi sumsum tulangnya, di mana pada leukemia akut ini terdapat sel blast dan nukleui yang positif, sedangkan leukemia kronik ini terdapat granulos imatur dengan berbagai tahapan maturasi. Nah, untuk leukemia sendiri terbagi atas 4 klasifikasi, di mana ada leukemia mieloid atau AML, ada leukemia limfoid atau ALL, ada juga leukemia mieloid CML, dan ada juga leukemia limfoid CLL. Nah, untuk hipotesis kita yaitu leukemia limfoid atau ALL. Nah, untuk ALL sendiri menyerang lebih dari 20% pada anak-anak. Nah, ini adalah poin pembahasan kita, di mana etiologi dari ALL sendiri yaitu karena lingkungan pekerjaan, ada juga karena efek radiasi, imunosupresi, dan kemoterapi sebelumnya, faktor-faktor lingkungan, dan infeksi yang terjadi pada seseorang. Nah, patofisiologi dari ALL sendiri adalah adanya kombinasi kelainan genetik pada LLA, di mana terjadi akibat mutasi spesifik dengan progres yang cepat. Nah, untuk patofisiologi ALL sendiri yaitu adanya akumulasi kelainan genetik pada sel prekursor, di mana sel limfoid yang belum matang terjadi prekursor pada sel B dan juga sel T. Maka akan terjadi neoplastik, ledakan untuk membelah dan menumpuk di sumsum tulang belakang, di mana akan menyebabkan multifaktor dan sebagian besar mekanisme yang tidak jelas, serta memperluas sumsum tulang belakang. Nah, pada saat ini akan mengakibatkan penurunan berat badan, melaise, dan demam, menggigil, serta keringat malam. Pada saat tulang-tulang belakang meluas, akan terjadi nyeri tulang yang parah yang dirasakan pada pasien AML, terutama pada anak-anak. Nah, untuk lebih jauhnya, kita harus tahu dulu bahwa ALL ini menyerang pada anak-anak, sedangkan AML ini pada orang dewasa. Oke, berikutnya yaitu terjadi neoplastik serta menggantikan prekursor darah lain dari sumsum tulang dan menghambat, di mana terjadi pansitopenia pada pasien CBC, di mana 20% sumsum tulang belakang dan terjadi biopsi. Akan terjadi penurunan neutrofil serta penurunan sel darah merah dan penurunan trombosit. Maka terjadi kemungkinan infeksi besar, pasien tersebut mengalami anemia, kelelahan, sesak, serta pucat, dan terjadi hemato, serta
pateki pada kulit. Oke, berikutnya akan terjadi neoplastik, di mana mereka akan sleeping atau tertumpah ke dalam darah, maka terjadi ledakan yang terdeteksi di dalam sel merah pada CBC. Nah, ini akan terjadi limfadopati serta splenomegali. Oke, baik. Kita akan masuk kepada penegakan diagnosis, di mana dalam penegakan diagnosis ini ada anamnesis, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang. Nah, untuk anamnesis sendiri, kita dapat menganamnesis pasien, menanyakan keluhan pasien, serta keluhan sebelumnya, serta keluhan dari keluarga, di mana di sini kita dapat menanyakan apakah keluhan utama pasien mengalami demam tanpa sebab yang jelas, pendarahan pada kulit, nyeri tulang, lesu, dan berat badan menurun. Untuk pemeriksaan fisik, kita dapat melihat pucat, ekspektasi atau peteki, serta ekimosis. Serta juga ada pembesaran kelenjar getah bening, hepatomegali, dan splenomegali. Untuk pemeriksaan penunjangnya, kita dapat lakukan beberapa pemeriksaan, di mana pada puskesmas kita dapat melakukan darah rutin dan kita dapat menghitung jenis apakah pasien ini anemia atau penyakit lainnya. Kita juga dapat melihat trombositopenia, leukositosis, atau leukositopenia. Ada juga hapusan darah tepi pada sel blast. Nah, untuk rumah sakit tipe C dan tipe B, di sini kita dapat melakukan darah rutin, hitung jenis, fototorak, aspirasi sumsum tulang, fungsi lumbar, serta stiokimia sumsum tulang. Pada rumah sakit tipe A, kita dapat lakukan darah rutin dan hitung jenis, fototorak AP dan lateral, aspirasi sumsum tulang, fungsi lumbar, sitokimia sumsum tulang, imunofenotips, dan sitogenetik. Baik, kita akan masuk kepada diagnosis banding dan juga komplikasi, di mana di sini pada diagnosis banding kita dapat membandinginnya dengan idiopati trombocitopi dan neuropenia mononukleus dan infeksi limfadopati. Dan untuk komplikasinya sendiri, kita dapat pendarahan terkena infeksi, efek samping akibat kemoterapi, hepatomegali, splenomegali, dan limfadenopati. Nah, untuk farmakologinya, kita sebagai dokter umum harus mengetahui dulu pada saat anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Untuk nanti sudah diketahui, kita boleh rujuk kepada ahli onkologi pediatri. Nah, untuk farmakologinya di sini, kita dapat melakukan kemoterapi, terapi radiasi, kemoterapi dengan transfusi sel induk, pengobatan untuk membunuh sel-sel leukemia. Untuk pengobatannya sendiri di sini kita dapat memberi obat induksi remisi, di mana vincristin 1,8 mg per meter kubik dikasih selama 4 minggu, maksimal 2 mg atau 3-5 dosis. Kita juga dapat memberikan prednison 40 mg per kubik setiap hari selama 3 minggu. Kemudian tapering. Dan kita juga dapat memberikan
Asparaginase 500 kilogram per hari selama 10 hari intravena dimulai pada hari ke-17 sampai 28. Nah, untuk resiko yang tinggi, di sini kita dapat tambahkan daunorubicin 45 mg per kubik intravena hari ke-1, 8, 15, dan 22. Untuk pencegahan CNS, kita dapat melakukan radiasi kepala 2.400 Rats dalam 10-50 fraksi atau dalam 3 minggu. Kita juga dapat memberikan petorosate intratekal 3-5 dosis atau 12 mg per kubik maksimal 15 mg. Nah, untuk non-farmakologinya, kita dapat mengedukasi kepada pasien untuk daily activity-nya bahwa pasien harus mengonsumsi makanan-makanan yang bernutrisi, istirahat yang cukup, serta pemberian nutrisi adekuat yang seimbang, prophylaxis aging, di mana kebersihan pasien harus dijaga, dan kita dapat juga merujukan pasien pada ahli onkologi. Nah, untuk prognosis pada kasus PBL2 ini, yaitu prognosisnya Dubia et bonum, di mana pasiennya dapat sembuh. Nah, untuk itu saya Yeseca Opur menutup diskusi ini pada malam hari ini. Minta maaf bila ada salah kata. Selamat malam.